termasuk SKCK ya? Termasuk SKCK, sudah ada bahasa Inggrisnya ya? Apalagi paspornya. Paspornya tidak perlu ya? Iya, betul. Karena ada juga yang bertanya, apakah paspor harus diterjemahkan? Jadi tidak perlu. Jadi harus diterjemahkan itu yang paling penting adalah ijazah dan transkrip nilai dan dokumen lain yang memang perlu diterjemahkan kalau belum ada bahasa Inggrisnya. Betul. Jadi kalau yang sudah bahasa Inggris, SKCK biasanya berlaku 3 bulan. Setelah kita baca persyaratannya, maka kita diminta untuk mendownload salah satunya itu form BDJS. Kemudian kita download, setelah itu dipelajari. Bahkan di bulan Januari itu spesial kita menyiapkan semua berkas yang diminta, mengisi formulir. Habis itu di bulan Februari saya konsultasi dengan dosen untuk memperbaiki formulir saya. Mana tahu ada yang salah gitu Mas, akan menyebabkan nantinya kegagalan kita dalam mendapatkan beasiswa BDJS. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Erik Iqbal. Di vlog kali ini kita spesial kedatangan mahasiswa baru dari Padang. Insya Allah akan memberikan pengalaman berharganya untuk kita semuanya. Dan ini adalah yang terbaru ya, tahun 2020. Jadi namanya Mas Dimas. Nanti boleh perkenalan asalnya dari mana, kampusnya, jurusannya begitu ya. Nanti bisa diperkenalkan aja. Ini kita untuk teman-teman yang di Indonesia yang sedang mencari informasi beasiswa Brunei, khususnya untuk tahun depan dan tidak lama lagi insya Allah akan dibuka. Jadi untuk teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi penting ini, ikuti terus sampai akhir, jangan sampai di skip karena ini penting sekali untuk teman-teman mempersiapkan dari sekarang. Insya Allah bermanfaat. Ya baik, langsung saja kita akan perkenalan dulu dengan Mas Dimas. Silahkan perkenalan nama lengkap, terus asal daerahnya, kampusnya, jurusannya. Silahkan. Baik, terima kasih banyak kepada Al-Ustadz Erik Iqbal yang telah mengundang saya untuk hadir pada kesempatan kali ini mengupas mengenai beasiswa BDJS. Baik, perkenalkan, nama saya Dimas Zulfan Nugraha. Panggilan harian itu Dimas. Saya berasal dari Padang. Nama daerah kecilnya Desa Pandai-Sike. Padang, Desa Pandai-Sike. Pandai-Sike, betul. Iya. Itu dekat dengan kota Padang Panjang. Oke. Sebelumnya saya menempuh pendidikan degree atau S1 di salah satu universitas Indonesia, khususnya Universitas Keagamaan, yaitu IAIN Bukit Tinggi. IAIN Bukit Tinggi, Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Di Padang ya? Di Padang, betul. Baik. Saya tamatan 2019 jurusan Bahasa Arab, pendidikan Bahasa Arab. Baik. Jadi jurusan di S1-nya Bahasa Arab dan sekarang di Yunisa di Brunei jurusan Bahasa Arab juga ya? Iya betul. Jadi mengambil linear. Memang itu penting untuk teman-teman semua. Kalau jurusan kita di Indonesia itu misalkan bahasa, sastra, ataupun yang lainnya seperti ekonomi, komputer, teknik, cari juga untuk kelanjutannya, baik S2-nya, itu yang sesuai, yang linear ya. Betul. Dan sekarang kita berada di kawasan UTB, University Teknologi Brunei. Jadi insya Allah akan ada juga dari teman-teman lainnya, dari UBD ataupun UBD ataupun UTB. Ini adalah teman-teman yang dari Indonesia sudah mendapatkan beasiswa dan mendapatkan banyak sekali pengalaman berharga ya di Brunei. Alhamdulillah. Mas Dimas ini baru berapa bulan di Brunei? Datang di Brunei itu pada tanggal 16 Agustus 2020. Iya, 2020. Berarti itu 2 bulan lebih sedikit lah. Oke. Jadi lumayan ya, udah kerasa tuh ya, 2 bulan Sudah. tinggal di luar negeri, di Brunei, jauh dari keluarga. Nah, kita akan tahu juga tips lulus mendapatkan beasiswa Brunei karena yang daftar itu sangat banyak. Tapi jangan khawatir, yang namanya rezeki tidak mungkin tertukar. Yang penting kita berusaha maksimal, ikhtiar maksimal. Kalau rezeki insya Allah akan dapat. Tapi salah satu cara ikhtiarnya kita akan tanya sama Mas Dimas ini seperti apa ikhtiarnya, usahanya. Jangan khawatir juga, tidak hanya jurusan bahasa Arab, jurusan agama, tapi banyak jurusan lainnya yang tersedia di Brunei, kampus-kampus yang ada di Brunei, dari Yunisa, UTB, Politeknik, dan juga UBD ya. Ada beberapa jurusan lainnya yang menjadi favorit seperti Islamic Finance, ada juga dari komputer dan lain-lain.
Nah, ini kita akan bahas hampir sama caranya karena semua jalur adalah satu, yaitu BDGS, Brunei Darussalam Government Scholarship. Mas Dimas ini terbaru atau yang terupdate kemarin 2020 dan sekarang sudah ada di Brunei. Mungkin dulu pernah lihat channel YouTube saya ya untuk informasi beasiswa. Pernah. Jadi sekarang giliran Mas Dimas ngasih tahu ke teman-teman gimana caranya dan juga tahapan-tahapannya. Dulu Desember dibuka ya 2019. Betul. Boleh cerita? Baik. Pada kesempatan ini kita akan membagikan bagaimana tips untuk kita bisa lulus BDJS ke Brunei Darussalam. Alhamdulillah, saya waktu itu Mas wisudanya akhir 2019 pada bulan Desember. Habis wisuda di akhir Desember kita mendapatkan informasi beasiswa BDJS itu melalui akun Instagram Info Beasiswa. Karena saking penasarannya kita klik info beasiswa tersebut, kita cari lebih dalam, kita pelajari, kita googling, kemudian setelah kita baca persyaratannya, maka kita diminta untuk mendownload salah satunya itu form BDJS. Kemudian kita download, setelah itu dipelajari. Bahkan di bulan Januari itu spesial kita menyiapkan semua berkas yang diminta, mengisi formulir. Habis itu di bulan Februari saya konsultasi dengan dosen untuk memperbaiki formulir saya. Mana tahu ada yang salah gitu Mas, akan menyebabkan nantinya kegagalan kita dalam mendapatkan beasiswa BDJS. Kemudian pada tanggal 12 Februari saya apply ke BDJS, ke emailnya. Jadi 2 hari sebelum ditutup saya apply. Jadi memang last minute ya, tapi masih alhamdulillah harus rezeki ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi dari Instagram terus kemudian mencari informasi lagi. Salah satunya dari video-video tutorial. Betul ya. Kemudian informasi tambahannya itu karena saya sebenarnya sudah tahu BDJS ini semenjak tahun pertama di Bangku Degree. Sudah tahu ya. Sudah baca juga. Kemudian karena sibuk juga dengan kegiatan di kampus, kita tidak fokus ke sana. Habis itu menjelang tamat kita fokus lagi ke informasi luar negeri gitu. Setelah beasiswa dapat ijazah 2019, baru setelah itu persiapan daftar ya. Persiapan daftar Januari ya, sudah Desember 2019. Betul sekali. Iya. Jadi langsung daftar langsung diterima ya. Alhamdulillah ya. Sebuah rezeki yang tidak disangka-sangka begitu. Itu memang kita nggak tahu yang namanya rezeki. Rezeki itu rahasia Allah, tapi usaha yang sejauh mana yang akan menentukan gitu. Betul sekali Mas. Jadi ini pengalaman yang berharga. Tadi disebutkan last minute daftarnya itu 2 hari sebelum ditutup, 14 Februari itu ditutup ya, 2020. Iya. Nah sekarang kita akan tanya seperti apa persiapannya bisa sampai last minute itu kenapa gitu. Ya awalnya download formulir diisi seperti biasa ya, nanti teman-teman bisa ikuti juga tutorial pengisian formulirnya. Nah yang harus kita perhatikan itu adalah beberapa poin, diantaranya adalah dokumen penting ya. Ijazah dan transkrip nilai itu harus diterjemahkan bahasa Inggris. Betul. Itu dulu diterjemahkannya langsung setelah keluar ijazah itu sudah bahasa Inggris atau belum? Belum, masih bahasa Indonesia. Masih bahasa Indonesia. Sudah Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Diterjemahkan bahasa Inggris itu memang syaratnya ya. Memang syaratnya semua berkas itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Baik. Kecuali berkas tersebut sudah telah tersedia dalam berbahasa Inggris, tidak perlu lagi kita terjemahkan. Seperti akte kelahiran sekarang ini kan sudah berbahasa Inggris. Betul. Maka kita tidak perlu lagi untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, cukup dengan melampirkan akte kelahiran asli tersebut. Termasuk SKCK ya? Termasuk SKCK, sudah ada bahasa Inggrisnya ya? Apalagi paspornya. Paspornya tidak perlu ya? Iya, betul. Karena ada juga yang bertanya, apakah paspor harus diterjemahkan? Jadi tidak perlu. Jadi harus diterjemahkan itu yang paling penting adalah ijazah dan transkrip nilai dan dokumen lain yang memang perlu diterjemahkan kalau belum ada bahasa Inggrisnya. Betul. Jadi kalau yang sudah bahasa Inggris, SKCK biasanya berlaku 3 bulan. Iya. Jadi sebelum daftar, pastikan masih berlaku SKCK-nya dan sudah berbahasa Inggris. Biasanya memang semua sudah berbahasa Inggris. Iya. Kalau yang lainnya misalkan pengisian formulir itu pengalaman, prestasi itu dilampirkan semua ya? Dilampirkan semua. Jadi begini Mas, untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya, kenapa saya itu last minute untuk submit ke emailnya OVAD begitu, kepada emailnya BDJS. Pertama saya mikirnya kayak gini Mas, karena apa? Untuk segala sesuatu itu kalau ingin hasilnya maksimal, maka kita butuh proses yang maksimal juga. Karena apa? Kalau kita tergesa-gesa, maka itu akan menimbulkan kekecewaan nanti pada akhirnya. Saya tidak mau itu terjadi, makanya saya
memaksimalkan waktu dalam pengisian formulir. Karena apa? Di formulir PDJS tersebut cukup banyak kita isi.